Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Arif Mafatia Karim dari SMK Al-Kafah Kepanjen, CGP Angkatan 7, Kabupaten Malang. Dengan fasilitator Dr. Anda Sri Suweni dan pengajar praktek Ibu Susana Eka Dewi. Pada kali ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Di antaranya adalah tentang pemahaman konsep, yang kedua pengalaman penerapan, dan yang terakhir tentang interaksi dengan peserta. Adapun pada poin pemahaman konsep, untuk grading kriterianya adalah pemahaman terkait seluruh konsep terkait dengan budaya positif. Pada pembahasan kali ini pastinya ada poin pengingat untuk budaya positif. Di antaranya poin tersebut yang dapat kita ambil adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Poin yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia. Berikut adalah sedikit ulasannya. Pada ruang elaborasi kemarin, tentunya kita sudah mengenal disiplin positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Anastasia, di mana terdapat teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Adapun beberapa poin yang dibahas pada kegiatan tersebut adalah yang pertama, membahas tentang makna disiplin, yang kedua, teori motivasi, serta nilai-nilai kebijakan universal, keyakinan kelas, kemudian ada 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusinya, serta 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun penjelasan akan lebih detail akan kami sampaikan pada tayangan berikutnya. Pembahasan pada poin disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Pada poin ini sekilas kita akan mengingat tentang makna dari disiplin positif. Adapun disiplin positif merupakan pendekatan mendidik peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dan membentuk kepercayaan diri. Sedangkan untuk nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Poin yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Untuk poin motivasi terbagi menjadi 2, yaitu motivasi internal yang dari dalam, kemudian motivasi eksternal yang dari luar. Untuk motivasi internal yang dari dalam diantaranya adalah untuk menghargai diri sendiri, dengan contoh, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukannya. Sedangkan untuk motivasi eksternal, untuk contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dengan contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dengan contoh, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian untuk hukuman dan penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berikut adalah tabel pada hukuman dan penghargaan. Kemudian untuk pembahasan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen pada tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun beberapa ciri-ciri dari restitusi itu sendiri diantaranya adalah: yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi berfokus pada solusi. Kemudian terdapat tabel identitas gagal dan identitas sukses. Di antaranya ada poin hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk salah satu contohnya pada tabel hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian pada tabel hukuman, murid akan tersakiti. Pada tabel konsekuensi, murid dibuat nyaman. Dan pada tabel restitusi, murid mendapat penguatan. Selanjutnya ada contoh lagi, peraturan adalah titik-titik-titik, kamu harus titik-titik. Untuk konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian untuk tahap restitusinya adalah apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Pada tabel tadi merupakan identitas gagal dan identitas sukses pada poin restitusi. Adapun pada restitusi terdapat langkah-langkahnya, diantaranya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, yang sering kita kenal dengan nama segitiga restitusi. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Untuk tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan poin membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Untuk langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Poin ketiga pada pembahasan 5 posisi kontrol. Tentunya kita masih mengingat 5 posisi kontrol yang kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Di antaranya adalah posisi kontrol pada menghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pada tabel berikut terlihat untuk identitas gagal atau kontrol dari luar terbagi menjadi 2, diantaranya penghukum dan membuat rasa bersalah dengan indikator menghindari hukuman. Kemudian untuk identitas berhasil atau sukses dengan kontrol dari luar dengan pembagian menjadi 2, meliputi kontrol sebagai teman dan kontrol sebagai pemantau dengan indikator mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses dengan kontrol diri dengan contoh adalah posisi manajer dengan indikator menghargai diri sendiri. Adapun beberapa statement atau contoh dari posisi kontrol dapat dilihat pada tabel yang telah saya sampaikan berikut ini. Poin keempat tentang keyakinan kelas. Pada poin ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada beberapa contoh, diantaranya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tentunya untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikut adalah ilustrasi pada tabel peraturan dan keyakinan kelas. Di antaranya dengan contoh, pada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelasnya adalah sebuah penghormatan orang lain. Kemudian gunakan masker. Untuk keyakinan kelas itu adalah sebuah kesehatan dan keselamatan.
Pada budaya positif terdapat substansi-substansi yang ada di dalamnya, diantaranya substansi lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Sehingga budaya positif akan lebih cepat terbentuk apabila substansi-substansi tersebut dapat terwujud dan terlaksanakan. Poin kelima, kebutuhan dasar manusia. Pada poin terakhir ini, untuk mendapat memantapkan diri dalam posisi kontrol manajer dan sebagai administrator yang handal, guru juga diharapkan mampu memahami berbagai kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah bertahan hidup, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Bab selanjutnya adalah poin B tentang pengalaman dan penerapan. Untuk grading kriterianya, CGP membagikan implementasi yang sudah dilakukan dengan detail. Penjelasan ini, bagian ini dilengkapi dengan respon murid, refleksi, dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya. Untuk pembahasan yang pertama adalah membuat keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan, kekhawatiran, dan harapan. Berikut adalah implementasi keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak dengan membuat kesepakatan, harapan, dan juga kekhawatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah keyakinan, kesepakatan, harapan, dan kekhawatiran kelas yang telah kami buat pada kelas 11 Teknik Elektronika. Kegiatan kali ini diharapkan untuk mengimplementasikan budaya positif pada kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adhika Marani dari kelas 11 Teknik Elektronika. Di sini saya akan membacakan kesepakatan di kelas 11 Teknik Elektronika. Kesepakatan nomor 1. Setiap ada tugas wajib dikerjakan, tidak boleh menunda-nunda tugas. Kesepakatan nomor 2, jika temannya sudah mengumpulkan video, tidak boleh mengambil video temannya, dan jika tugas kelompok tidak boleh melimpahkan tugas kepada satu orang. 3, mengumpulkan tugas tepat waktu, jika tidak tepat waktu mendapat hukuman. 4, mengerjakan tugas bersama, apabila tugas belum selesai maka harus diselesaikan. Konsekuensi, tidak akan dibantu jika menunda-nunda tugas. Tugas yang dikumpulkan atas nama diri sendiri meskipun itu kelompok, tidak akan dibantu mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari kelas 11 Teknik Elektronik. Sini saya akan memberitahu harapan kelas 11 Elektronik, yaitu 1. Pengen bisa praktik dan pengen kompak saat mengerjakan tugas. Nomor 2, kelas TAP bisa menjadi kelas yang korsa. Nomor 3, kelas TAP menjadi kelas yang kompak dan mengumpulkan tugas pada waktu yang tepat. Nomor 4, saya ingin bisa menguasai semua materi dan ingin datang tepat pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandirawan dari kelas 11 Teknik Elektronika. Di sini saya akan membacakan tentang kekhawatiran. 1. Kekhawatiran jika saya tidak mengerjakan tugas, saya takut tidak mendapatkan nilai dan nilai kosong di rapot. Yang nomor 2, jika teman saya tidak mengerjakan tugas, saya dan teman saya tidak mendapat nilai dan nilai di rapot 0, lalu saya dimarahi kakak saya. Yang nomor 3, jika salah satu dari teman saya tidak mengerjakan tugas, saya takut semua yang menanggung konsekuensinya. Nomor 4, jika saya tidak belajar dengan bersungguh-sungguh, saya takut tidak akan pintar. Dengan keyakinan kelas diharapkan dapat memerdekakan keinginan setiap siswa. Diawali dengan pembuatan kesepakatan kelas secara bersama-sama. Kemudian harapan selama pembelajaran dituangkan dalam sebuah kertas. Dilanjutkan dengan kekhawatiran saat pembelajaran, sehingga peraturan secara tidak langsung dibuat dan diawasi oleh siswa itu sendiri.
pembelajaran diharapkan bisa berpihak kepada siswa. Dengan apa yang diharapkan dan diinginkan, coba untuk diimplementasikan melalui pembelajaran. Mencoba menggali harapan yang diinginkan, serta untuk mencapai merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan yang ini adalah ketika ada tugas yang belum selesai, kita semangat untuk lembur. Lalu yang ini, ketika ada tugas yang belum selesai, maka semuanya harus membantu, dan ketika ada yang belum paham, maka bisa untuk membantu menjelaskan. Untuk harapan dapat disimpulkan Harapan bangsa. Semuanya banyak yang menginginkan mengerjakan tugas praktek yang diberikan oleh Bapak Guru dengan bisa, terus bisa kepingin seperti teman-temannya yang lainnya, bisa mengerjakan tugas dengan paham, ingin mendapatkan nilai yang terbaik, dan ada juga kelas 10 TAP berharap memiliki jiwa korsa yang tinggi sampai lulus. Pada pengalaman penerapan di sini pembelajaran sudah berpusat kepada siswa, dengan dominannya siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, baik itu teori ataupun praktikum. Guru pun bukan menjadi satu-satunya sumber belajar, melainkan siswa dapat aktif dalam pembelajaran, baik itu mencari materi di luar atau bertanya kepada rekan sejawat. Selanjutnya adalah pengalaman penerapan pada segitiga restitusi dalam pembelajaran. Terdapat 2 kasus. Yang pertama adalah siswa datang terlambat ke sekolah, dan yang kedua adalah siswa makan pada saat pembelajaran. Pada hari Kamis jam pertama di kelas 2 elektronika pada pembelajaran produktif, seorang peserta didik bernama Aji terlambat datang ke sekolah. Aji terlambat datang ke sekolah dan terlambat mengikuti pembelajaran produktif. Berikut adalah ilustrasinya. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Oke, silakan masuk, Ji. Oke, silakan masuk. Oke, Aji tahu nggak kenapa Bapak panggil hari ini? Iya Pak, karena saya terlambat. Lalu tadi Aji berangkat jam berapa? Jam 7 dari Pak. Aji tahu nggak sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Nah, kira-kira jika Aji tadi dari rumah jam 7.30, kemudian peraturan sekolah harus masuk jam 7, apakah Aji sudah tepat waktu? Iya Pak, saya terlambat. Oke, pastinya setiap manusia itu pasti punya kemanusiaan. Kemudian Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, namun di sini Bapak tidak akan mencari kesalahan. Di sini Bapak akan mencari solusi bersama, di mana supaya Aji tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, kira-kira Aji punya alasan dan pastinya kenapa kok bisa datang terlambat? Saya bangun siang Pak. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Saya pulang malam dan saya dengan waktu sampai langsung. Jadi alasannya Aji datang terlambat itu karena Aji main game, kemudian tidurnya terlalu malam, sehingga pada saat mau berangkat ke sekolah Aji. Nah, apakah dengan datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Iya Pak, saya melanggar keyakinan itu Pak. Nah, Aji masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Datang tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, tidak ada toksinya, dan
Oke, bagus. Jadi Aji masih ingat. Kemudian langkah-langkah apa yang Aji akan lakukan supaya bisa tidak lambat lagi pada saat berangkat sekolah? Tidur lebih awal dan mengurangi bermain game. Oke, terus kapan Aji mau melakukan itu? Malam ini Pak. Oke, bagus. Jadi Aji sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan agar Aji bisa melakukan disiplin, kemudian bisa menaati peraturan sekolah. Ya, laksanakan ya. Ya Pak. Untuk kasus kedua adalah siswa makan pada saat pembelajaran. Pada saat jam pembelajaran pertama, siswa sedang melaksanakan praktikum pembelajaran harian. Peserta didik bernama Ramadan di sela-sela praktikum ternyata sedang makan di kelas. Berikut adalah ilustrasi kejadiannya. Silakan masuk Ramadan. Oke, silakan duduk di sini. Oke, Ramadan tahu kenapa alasan Bapak ada di sini? Dengan menyatakan Oke, kemudian apa yang dilakukan Ramadan dengan makan di kelas saat pembelajaran itu termasuk perbuatan salah atau tidak? Oke, jadi Bapak tahu semua pasti yang namanya perolahan masyarakat. Jadi di sini Bapak akan mencari solusi gimana supaya Ramadan itu tidak makan saat pembelajaran. Bila-bila Ramadan pasti punya alasan kan, kenapa kok bisa makan pada saat pembelajaran? Kok bisa lambat Ramadan? Apakah ini bisa makan? Oh, jadi Ramadan makan saat pembelajaran itu karena takut apabila telat, jadi tidak sempat makan ya. Apakah saat makan pada saat pembelajaran di kelas itu sudah memenuhi dengan keyakinan kelas kita tadi? Nah, Ramadan masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, baik. Jadi Ramadan juga masih ingat. Kemudian langkah-langkah apa yang mau Ramadan lakukan supaya tidak makan lagi di kelas? Oke, jadi kapan Ramadan mau melakukan itu? Oke, bagus. Jadi Ramadan sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Bapak doakan agar Ramadan menjadi anak yang tertib dan selalu menaati peraturan sekolah. Oke, ya Ramadan. Perkenalkan, nama saya Aji dari SMK Industrial Kapa, Panjen. Perasaan saya sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya, yaitu datang terlambat. Perkenalkan, nama saya Ramadan dari SMK Al-Kafa. Perasaan saya sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya, yaitu makan dalam kelas. Adapun dapat kita simpulkan untuk penanganan kasus yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat siswa menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Menginjak pada poin terakhir, yaitu tentang C. Interaksi dengan peserta. Dengan grading kriteria, CGP mampu menciptakan suasana yang nyaman sepanjang sesi. CGP juga mampu mendorong peserta untuk aktif berpartisipasi. Berikut adalah sekilas potongan pada kegiatan yang telah kami lakukan. Diawali dengan sosialisasi budaya positif dengan rekan guru, pemaparan beberapa materi tentang budaya positif. Yang saya hormati jumlahnya kepala sekolah serta bapak dan ibu guru yang saya banggakan dan hormati. Terima kasih atas waktu yang telah bapak ibu berikan. Jadi hari ini kita nanti akan sedikit evaluasi ya tentang
Mungkin selanjutnya waktu dapat saya sampaikan ke Maya untuk memberikan sepatah beberapa kata-kata monggo. Terima kasih Pak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti Pak Karim selaku Wakil Kurikulum, Bapak dan Ibu guru khususnya wali kelas 10, 11, dan kelas 12. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan rapat hari ini di waktu libur. Pada hari ini Bapak Ibu sedikit ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi mungkin kalau yang ranahnya Pak Karim itu efeknya itu ketemunya juga. Jadi misalnya ini, jadi gitu. Tapi kita buat kesepakatan. Kayak ada teman sekelas sampai alfanya sekian. Nah, gimana kalau nanti satu kelas nilainya tidak akan keluar atau gimana kalau nanti ya gimana sih tergantung kesepakatan bersama. Jadi istilahnya kayak nilainya nggak bisa maksimal. Ya atau kamu nggak sekarang berapa poin gitu Pak ya? Ya jadi seperti ini Bu, kemarin sudah saya bacakan. Jadi anak-anak tak suruh tempel ini ada ditempelan di kelas saya. Jadi nanti kalau lupa apa-apa, ini suruh baca. Ini ada kesepakatan, kekhawatiran dan harapan seperti itu. Jadi nanti misalkan kalau diimplementasikan kayak misalkan ini kan kelas, nanti kan ada yang peraturan kesepakatan sekolah kan. Nanti mungkin harus ditempel Bu. Jadi orang-orang itu tahu, oh kesepakatan kemarin seperti ini. Jadi misalkan ada yang langgar ya, kan secara tidak langsung kan temannya juga akan mengingatkan. Wah, kamu wis anu lah, itu kan kenaan sak kelas kan konten mesti misalkan nanti bolos mesti ngandani, seperti itu gambarannya. Jadi ini bukan seperti hukuman tapi kesepakatan. Iya, itu dicerna itu lebih kayak gimana ya? Iya manusiawi. Karena juga kan kesepakatannya dari bersama. Anak-anak sendiri. Karena manusiawi. Kalau seumpamanya kekhawatiran dari wali murid berarti terkait apa ya? Nah itu nanti ya bebas loh. Jadi kan itu kayak seperti unek-unek yang harusnya kita fasilitasi. Jadi misalkan wali murid tuh punya kekhawatiran, oh apa sih anak-anak nanti bisa dapat kerja atau enggak, seperti itu kan. Khawatirannya bayar SPP ekonomi. Nah ini nggak apa-apa. Jadi kan itu kan refleksi untuk kita. Oh ternyata ada wali murid yang misalkan problemnya di SPP. Jadi kan kita juga tahu. Kan selama ini kan kita cuma ngasih peraturan tapi nggak tahu seperti mungkin ada kekhawatiran, harapan sama. Kok harapannya SPP-nya juga tidak? Ya nggak apa-apa, bukan sebagai masukan juga. Oh ternyata kebanyakan. Oh ya termasuk apa? Kita nggak ada pemasukan olehnya. Maka nanti kan kita cari kesepakatan Bu. Kata yang paling kita cari titik temu bersama dari situ. Kekhawatiran, kesepakatan. Nah, mungkin itu Bu yang Pak, apa kesepakatan, kekhawatiran, harapan itu walas murid pas itu kan? Sebenarnya itu di awal loh. Jadi kayak kesepakatan itu kayak cuma pernah kuliah ya. Misalnya kesepakatan kontrak kuliah. Jadi alfa 3 kali dalam 1 semester. Nah itu kesepakatan. Jadi misalkan apa melanggar ya wis itu konsekuensinya. Itu kesepakatan. Pas semester genap berarti kowe sampai Iya, sama sampaikan ke murid. walas ning murid. Sama apa kan setiap bulan juga gitu. Jadi sama kesepakatan dewi. Jadi kan nanti ada yang namanya kekhawatiran. Jadi sama pun jadi tahu. Oh anak-anak ternyata kekhawatirannya itu apa kan sama punya stimulus nanti. Oh aku gini ya. Karena anak-anak itu takutnya sama ini kan bisa. Tuh. Harapan itu kan biasanya anak-anak antara A, B, C itu punya sendiri-sendiri. Oh ternyata area iki kayak kemarin tuh ada kasus di kelasku yang golongan itu Arindi dan anu itu ternyata anaknya itu dalam satu kelas tuh ada yang nggak suka sesama satu kelas. Itu kenapa? Karena dia ngerjakan hasil videonya itu dikopi. Ditulis di kesepakatan ini. Oh jadi ternyata di kelas itu ada problem seperti itu. Jadi akan yang sudah ngerjakan, ada yang ngopi. Jadi kita jadi tahu. Kan kalau kita cuma ngasih peraturan biasanya banyak kayak gitu. Nah, ini antara hukuman sama konsekuensi. Jadi kayak misalkan kita ngasih kayak hukuman ya, kayak gini. Hukuman itu contoh kalau anak misalkan belajar yang menimbulkan kesalahan. Jadi misalkan tahu kalau anak itu nanti misalkan
kalau ada peraturan ini ya dapat hukuman tuh biasanya anak-anak tuh belajar menjaga kesalahan. Itu karena apa? Biasanya hukuman. Jadi misalkan anggapnya sama dulu waktu muda ada hukuman ya kan biasanya supaya nggak terkena hukuman, sama biasanya kan delik-delik. Padahal teman pernah melakukan kesalahan, pernah nggak? Misalkan anak-anak biasanya juga seperti itu. Padahal anak-anak melakukan kesalahan tapi ditutup-tutupi. Itu efek dari hukuman. Makanya kenapa kemarin itu dikenalkan namanya kayak gitu, kesepakatan. Beda loh. Jadi kayak hukuman itu seperti ini contohnya. Anak-anak belajar untuk menerima kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa? Karena kalau konsekuensi kan udah dilibatkan semuanya. Jadi mau nggak mau anak-anak kan harus belajar mematuhi peraturan kesepakatan seperti itu. Jadi kayak hukuman ya, jadi nanti seperti ini. Nanti anak-anak pasti ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai seperti itu. Kalau konsekuensi, nah kehilangan hak karena pada saat kesepakatan itu ada hal-hal yang disepakati. Kalau nggak disepakati, mereka kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Nah, kayak proses pengasingan ini kan bukan kita yang menghukum, tapi kan mungkin teman-teman atau apa karena atas dasar kesepakatan. Jadi lebih enak, jadi nggak membuat apa ya kayak paksaan gitu, kayak seperti ini. Kalau hukuman itu pasti paksaan, karena mau nggak mau anak-anak harus menaati, itu hukuman. Beda lo konsekuensi, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan, jadi kesepakatan. Jadi secara tidak langsung itu lebih mengenal dan anak-anak itu tidak takut. Jadi semakin ditakut-takuti peraturan, anak-anak semakin disembunyikan loh. Kayak ujian kemarin banyak yang nyontek. Kan kita kasih peraturan bu kemarin, anak-anak nggak boleh bawa HP. Ada yang bawa HP bu, dimasukkan di dalam sini. Itu karena efek peraturan bu. Jadi anak-anak tahu kalau itu ada hukuman ya, itu biasanya seperti itu. Pembahasan terakhir pada poin ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Di sini untuk judul modul adalah budaya positif di sekolah, dengan nama peserta Arif Mahfatia Karim dengan subjek murid dan guru SMK Al-Kafah Kepanjen. Untuk latar belakang di sini kita telah belajar bersama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan nilai-nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Kita juga memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid untuk membantu bapak dan ibu mencapai visi guru penggerak. Selain itu juga mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan dan dapat menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Tujuan: mendalami bagaimana pendekatan restitusi fokus untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Tolak ukur: terjadi perubahan signifikan pada perilaku murid, suasana belajar di kelas, dan pada hasil pembelajaran pada umumnya. Kemudian untuk lini masanya yang dilakukan adalah pada bulan Oktober sampai Desember 2022. Dengan dukungan yang dibutuhkan diantaranya adalah murid dan guru SMK Al-Kafah Kepanjen, kepala sekolah, warga sekolah, serta sarana dan prasarana. Sekian hasil dari pembahasan pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.